Keimigrasian periode September hingga Oktober tahun 2025. Di kesempatan ini, kantor imigrasi Batam akan menyampaikan data hasil kegiatan serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan selama periode September hingga Oktober 2025 dalam rangka penegakan hukum keimigrasian. Selanjutnya, acara akan dimulai dengan penyampaian oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Pasar Khusus TPI Batam kepada Bapak Jeffrey Daud Martulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, Pak Sus TPI Batam, kami Kepala Bidang Kamil Dirjen Imigrasi Pulau Riau, dan Ibu Bapak yang hadir pada kegiatan konferensi pers hari ini. Sebelum kita memperkenalkan pembahasan dari Pak Alimsus sebagai pengantar, kami sampaikan bahwasannya imigrasi khusus TPI Batam telah melakukan pengawasan keimigrasian pada periode bulan September dan Oktober. Nah, nanti Ibu Bapak udah sarapan ya, udah jangan sampai salah nulisnya data-data yang kami berikan untuk disampaikan kepada masyarakat yang di Batam. Tujuannya itu untuk menyampaikan kinerja kami, dan kedua juga menghadirkan rasa aman kepada masyarakat di Kota Batam. Dengan waktu yang tidak begitu lama, kami persilakan kepada Pak Tani untuk menyampaikan informasi kepada rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang ya rekan-rekan media ya, dari sini pindah ke sana ya. Oke, terima kasih atas hadirnya dalam konferensi pers pada hari ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait hasil kegiatan pengawasan keimigrasian yang seperti disampaikan Pak Jeffrey tadi, periode bulan September, Oktober, nanti juga total keseluruhan dari bulan Januari hingga bulan Oktober. Yang poin pertama adalah sebagai lanjut atas maraknya pemberitaan mengenai pelabuhan WNA di wilayah Kota Batam, khususnya pada sektor pariwisata. Kantor imigrasi Pasar Khusus di tempat hiburan malam yang berlokasi di Kecamatan Tering dan Dukuh Banjar, Pandatlot, masalah namanya. Itu menangani pertama satu warga negara Republik Tiongkok, warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang diduga melanggar pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian. Dan yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 3 WNI warga negara Tiongkok di lokasi tersebut, inisial LK, HS, dan WG. Diketahui bahwa 2 orang warga negara Tiongkok dari Pandatlot itu atau tempat hiburan itu dengan inisial LK dan HS menggunakan izin tinggal terbatas dan sudah sesuai secara keimigrasian, secara ketentuan kegiatan kedua orang asing. Saya ulangi, LK dan HS sudah sesuai secara ketentuan dan tidak ditemukan pelanggaran. Namun terhadap satu warga negara Tiongkok, inisial WG, ditemukan pelanggaran karena menggunakan visa kunjungan saat kedatangan atau kita mengenal dengan visa on arrival. Oleh karena itu, karena patut diduga melakukan pelanggaran, maka dalam waktu dekat kami akan memberikan tindakan administratif keimigrasian terhadap 1 orang yang kami temukan di tempat hiburan tersebut. Poin kedua, tanggal berikutnya pada 2 titik tempat hiburan, Formosa dan First Club. Di Formosa tidak ditemukan keberadaan orang asing atau kegiatan orang asing. Mengenai urusan hal lain yang menjadi ranah instansi lain, bisa tanyakan langsung kepada instansi tersebut. Dan di First Club
hari Sabtu kemarin ya, malam Minggu, ditemukan 4 warga negara asing menggunakan izin tinggal terbatas. Sudah kami lakukan pemeriksaan, kegiatan dan dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini berupa dokumen dari Dinas Tenaga Kerja karena bicara kaitan dengan izin kerja, dan izin tinggalnya serta kegiatannya sudah sesuai ketentuan yang berlaku. 4 WNA menggunakan ITAS, izin tinggal terbatas. Lanjut, kemudian penanganan 1 warga negara Singapura yang diduga melanggar pasal 122 pada tanggal 30 Oktober 2025 berlokasi di Hotel GR. Ini mohon izin saya tutup dengan inisial semua ya, di Sungai Panas, Batam Kota. Satu warga negara Singapura berinisial LBT. Kalau kita urut, yang pada klub nih yang ujung ya. Yep. Oke. Yang Singapura juga ada. Jadi inisial warga Singapura ini LBT yang menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan diduga terlibat kegiatan bisnis hotel di Hotel GR tersebut. Ya. Itu juga rencana kami akan deportasi untuk 1 warga negara Singapura dan diajukan ke berupa pendeportasian dan pencegahan, data pencegahan dan penangkaran. Selanjutnya, operasi yang berkelanjutan dilakukan kantor imigrasi kelas 1 TPI Batam menyasar penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing pada sektor industri. Tadi kan pariwisata ya, tempat hiburan, baik itu hotel, tempat hiburan, sekarang ke sektor industri. Terdapat 3 warga negara India melanggar pasal 122 penyalahgunaan izin tinggal pada PT NSI di Kota Batam. Berdasarkan pemeriksaan, 3 warga negara India inisial GA, inisial GA, MA, dan NKS menggunakan visa C16. Jadi 2 orang menggunakan visa indeks C16 diperuntukkan untuk pelatihan. Hasil pemeriksaan sementara terhadap 2 warga negara India dan 3 orang warga negara India itu yang menggunakan visa C16 sudah tepat sesuai dengan kegiatan. Namun 1 orang dari 3 warga negara India tersebut, dan 3 orang ini, menggunakan visa on arrival masa tinggalnya 30 hari. Ini kurang tepat. Ini visa on arrival itu nggak bisa digunakan untuk konteks bekerja ataupun pelatihan. Oke, sehingga masih kami dalami dan kami rencanakan juga memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian terhadap 1 orang warga negara India tersebut. Yang 2 masih dalam pemeriksaan, tapi hasil pemeriksaan sementara yang menggunakan visa C16 dapat kami pastikan tidak ditemukan pelanggaran. Namun masih on proses, kami masih baru. Yang berikutnya adalah penanganan yang India mana ya? Ini. Oh iya, 1, 2, 3 ya. So, kalau di belakang saya nggak kelihatan ke orang Indonesia juga ya. Yang berikutnya penanganan 3 warga negara Tiongkok, sama juga penyalahgunaan izin tinggal di kawasan industri di PT, ini inisialnya EIUI, berlokasi di Sebinti. PT-nya EIUI. Ini bukan nama PT, ini adalah inisial. 3 warga negara India, 3 warga negara Tiongkok, itu di PT EIUI, Kecamatan Sagulung, Sebinti. Nah, dari pemeriksaan di PT tersebut, ternyata ada 6 warga negara asing, 3 warga negara Bangladesh, dan 3 orang warga negara Cina. Dan patut diduga pelanggaran dilakukan oleh 3 warga negara Tiongkok. Yang Bangladesh sejauh ini karena memiliki izin tinggal terbatas dan memiliki izin bekerja dari Dinas Tenaga Kerja, yang 3 orang Bangladesh sejauh ini tidak dapat dikatakan melanggar, maka masih sesuai ketentuan yang ada. Yang 3 orang rencana
sama akan diberikan tindakan administratif keimigrasian 3 orang warga negara Cina. Ya. Kemudian pada kantor imigrasi Kas atau khusus TPI Batam juga melakukan penanganan terhadap 1 warga negara Taiwan. Batam ini banyaknya orang asli. Warga negara Taiwan yang melampaui izin tinggal, menggunakan dengan istilah overstay. Overstay-nya sudah 74 hari. Nah, kalau ketentuan overstay itu lebih dari 60 hari, konteksnya bukan bayar biaya beban ke negara. Kalau udah lebih dari 60 hari, bicaranya sudah deportasi dan tangkal. Ini akan segera kami lakukan pendeportasian dan tangkal. Adapun kegiatan orang asing Taiwan itu di sini hasil pemeriksaan terakhir masuk itu 22 Juli 2025. Jadi kalau dia pakai visa on arrival hanya 30 hari, paling lambat sebenarnya izin tinggal dia harusnya 20 Oktober sudah terakhir 2025. Namun dia sudah melampaui izin tinggal yang diberikan ya. Oke. Selanjutnya pada kesempatan juga kami menyampaikan terkait proses penyidikan. Nah, kalau dari tadi kan kita bicara TAK, tindakan administratif, imigrasi, deportasi, tangkal, ya. Ternyata ada 1 perkara yang kami tangani terhadap 1 warga negara Singapura, di mana diduga melanggar pasal 119. Proses ini lagi bergulir ke ranah penyelidikan dan akan ditingkatkan menjadi ranah penyidikan. Mengapa demikian? Karena berdasarkan data perlintasan yang bersangkutan masuk 14 Oktober 2019. Warga negara Singapura ini, kemana lagi? Kemana? Itu Singapura. Itu 14 Oktober 2019, dia terakhir masuk berdasarkan data perlintasan keimigrasian. Sampai dengan hari ini masih ada orang itu. Dan tidak ditemukan memiliki paspor. Nah, paspornya nggak ada. Waktu masuk paspornya ada, secara sistem kami dapat membuktikan di data perlintasan ada menggunakan paspor, namun pada saat kami amankan yang bersangkutan hingga hari ini tidak dapat menunjukkan paspornya. Tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak kedutaan Singapura untuk memastikan kewarganegaraannya. Yang kedua juga memberikan emergency paspor. Namun sebelum diterbitkan emergency paspor, proses pro justisia atau proses penyidikan tindak pidana keimigrasian akan bergulir sehingga kami bawa ranah ke pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa di September dan Oktober 2025 ini terdapat, tadi saya rangkum ya, berupa pendeportasian terhadap 6 WNA dengan rincian sebagai berikut. 1 warga negara Tiongkok berinisial WG, ini rangkuman aja, yang dari lokasi tempat hiburan malam. 1 warga negara Singapura berinisial LBT yang berkegiatan di penginapan atau di hotel. 3 warga negara India berinisial GA, MA, dan MKS. Ini berkegiatan di perusahaan di Batam Center ya, daerah Batam, Kota Batam. 1 warga negara Taiwan berinisial CTJ yang overstay tadi 74 hari. Berapa orang? 1, 3, 5, 6. Oke. 3 warga negara Tiongkok PT TIUI yang saat ini masih dalam pemeriksaan, masih dalam prosesnya. Sehingga kalau kami sudah dapat evidence-nya, buktinya, tetap mengarah pada tindakan administratif berupa pendeportasian. Dan 1 lagi warga negara Singapura berinisial MP yang dalam proses dibawa ke tanah pengadilan. Tahapannya masih penyelidikan. Dalam waktu minggu ini ya, sudah SPDP, kami tingkatkan ke penyidikan. Sehingga sebagai bentuk komitmen dalam penegakan hukum kantor imigrasi Batam, mulai Januari 2025 hingga Oktober 2025,
periode ini, Januari hingga Oktober, telah melakukan pendeportasian atau tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Kalau teman-teman mengenai deportasi ya, kalau bahasa hukumnya tindakan administratif keimigrasian terhadap 186, saya ulangi, terhadap 186 warga negara asing yang terbukti melanggar izin tinggal serta penyidikan berarti ditingkatkan ke ranah pengadilan terhadap 3 warga negara asing dengan dugaan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Alhamdulillah pada kesempatan ini semua kami lakukan kinerja penegakan hukum juga berkat dukungan dari rekan-rekan semua, informasi dari masyarakat, baik itu dari teman-teman media ataupun masyarakat sekalian. Demikian dari kami. Apabila masih ada yang kurang jelas dan sebagainya, silakan ditanyakan ke Pak Jefriko, jangan ke saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor Imigrasi 21 Khusus KPI Banten. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab bersama rekan-rekan media. Kepada rekan-rekan media kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Angkat dulu Pak, biar televisi ada gambar. Pak Kabit Intel. Oke. Sebelah kiri Pak. Oke. Iya. Ini Bapak. Kiri Pak. Kiri Pak dikit. Atau di Pangkat Klub yang menggunakan visa kunjungan, namun diduga melakukan pelanggaran keimigrasian karena tidak sesuai dengan visa yang diberikan. Pak, itu cuma ada 4 WNA saja atau ada WNA lainnya? Betul, karena berdasarkan pengawasan kami di lapangan secara langsung, kami menemukan hanya 4 warga negara asing yang melakukan kegiatan. Laki-laki semua. Ya. Iya. Itu Iya. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya di sana ada kegiatan yang dilakukan oleh orang asing. Dari 6 warga negara asing yang kami lakukan pengamatan dan juga pendalaman, 3 warga negara Tiongkok ini menggunakan visa kunjungan dan berkegiatan di dalam perusahaan. Namun sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Apabila memang ada pelanggarannya, kami akan kembali lagi disampaikan kepada kami tindakan administratif keimigrasian. Kalau tidak ya tidak ditemukan, kita kembali. Makanya saya bilang kan rekan-rekan juga bisa jadi mata dan telinga. Oke Pak Kanim, untuk kegiatan hari ini. Oh gitu. Ayo kita kesana lagi ya. Pak Kanim, untuk kegiatan hari ini Pak Kanim ada berapa banyak WNA yang berhasil diamankan dan dalam kasus apa saja Pak Kanim? Pelanggarannya apa aja Pak? Apa nih gimana dulu? Sudah. Yang hari ini Bapak. Yang hari ini Bapak. Hari ini. Rangkuman total hari ini yang akan dideportasi diberikan tindakan ada 6 dari 10. Ada 10 nih. Tapi yang 1 di sana tidak deportasi, itu akan di ranah kepenyidikan. Ya. 1 lagi masih on proses. Yang 2 lagi, jadi yang 6 sudah pasti dapat dipastikan 6 akan dideportasi. Pelanggarannya seperti apa Pak di sektor? Waduh, kok nggak apa nih? Deportasi WNA mana saja Pak? Oke ya. Biar baca biar enak. Oke, 1 warga negara Tiongkok. Ini 6 orang WNA dengan rincian sebagai berikut yang akan diberikan deportasi, ya, atau kami mengenal tindakan administratif keimigrasian. 1 warga negara Tiongkok berinisial WG ujung dari lokasi tempat hiburan malam Panda Club. 1 orang warga negara Singapura berinisial LBT, sebelahnya ya Singapura ya, itu berkegiatan di hotel atau di penginapan. 3 warga negara India berinisial GAMA NKS 123, oke, berkegiatan di perusahaan di daerah Batam Center kalau nggak salah ini. 1 warga negara Taiwan yang overstay 74 hari tadi, sebelahnya lagi,
Michelle. Satu warga negara Taiwan, berarti ada 1, 3, 4, 6 ya. 6. Nah, ada 4 lagi, 3 warga negara Tiongkok PT EII tadi masih dalam proses pemeriksaan. Nah, 1, 2, 3. Terakhir adalah 1 warga negara Singapura inisial MP yang dalam proses penyelidikan yang akan kami tingkatkan ke penyidikan. Jadi nggak deportasi, ini dibawa ke ranah pengadilan. Terima kasih, Pak. Like and share, ikuti terus MS Batam.